Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan, Kau yang nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Bilangan 13 ayat 30 dan 31. Saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jemaat dikasih Tuhan, harusnya kita baca keseluruhan ya. Cukup panjang tapi menarik sekali. Ya, kisahnya adalah waktu itu ya diutuslah 12 orang untuk mengintai ya negeri yang dijanjikan atau tanah perjanjian. Hasil pengintian dilaporkan. Ya, dari hasil buminya ya, dari hasil alamnya yang luar biasa ya dilaporkan. Tetapi dari 12 orang itu 10 orang di antaranya pesimis. Bahkan mereka sangat tidak percaya kalau bisa masuk ke sana. Sementara 2 orang sepakat, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Kaleb sendiri mencoba menerapkan bangsa itu ketika mendengar bahwa negeri itu negeri yang pokoknya mengerikan, ya. Penghuninya orang-orang raksasa dan sebagainya. Pokoknya berita hoax pun disebarkan di sana. Lalu Kaleb menenteramkan, tidak, kita akan maju. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, Kaleb begitu yakin. Sementara yang 10 ini perbandingannya tidak seimbang. 10-2. Ya, karena Kaleb dan Yosua, mereka yakin bisa menduduki negeri yang dijanjikan itu karena Tuhanlah yang sudah menjanjikan. Ya, ini bicara tentang keyakinan, ini bicara tentang iman, ini bicara tentang bagaimana sikap orang terhadap janji Tuhan. Nah, sementara 10 orang melihatnya kepada realita di depan mata. Mungkin benar di sana orangnya besar-besar. Mungkin benar di sana itu mereka orang-orangnya kejam-kejam. Ya, negeri yang memakan penduduknya, itu artinya negeri yang sangat-sangat ya barbar gitu ya. Tetapi seperti apapun kenyataan di depan mata kita, harusnya kita mendengarkan apa kata Tuhan. Ingat, apa kata Tuhan, apa janji Tuhan, apa perintah Tuhan, apa kata firman-Nya, itu kebenaran yang akan mampu mengubahkan atau mengalahkan keadaan yang disebut dengan kenyataan itu.
10 orang dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat. Ya, ada orang-orang yang luar biasa mengerikan di sana. Penduduknya itu orang-orang wah ngeri, perawakannya tinggi-tinggi, gitu ya. Tetapi Yosua dan Kaleb berdasarkan apa yang dia dengar dari Tuhan. Ya, tetapi kita perhatikan di sini, ternyata ya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau kita baca selanjutnya nanti, bahkan Yosua Kaleb ini mau dilempari ya, mau dibunuh gitu loh sama orang-orang yang lain, sama rakyat waktu itu. Tetapi Tuhan membela mereka. Dan pada akhirnya memang betul, Yosua dan Kaleb lah. 2 orang inilah yang akhirnya bisa masuk tanah perjanjian. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Mari, hidup bukan hanya dari apa yang ada di hadapanmu yang terlihat oleh matamu. Tapi hidup dari firman. Dengarkan apa kata Tuhan, itulah yang harus jadi pegangan bagi kita. Ya, keadaan, kenyataan di depan mata kita tidak akan pernah membatalkan atau menggagalkan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi. Sekalipun saat ini ya, mungkin di depan mata kita berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan. Percayalah, akan tiba waktunya pembalikan keadaan. Jadi firman Tuhan yang adalah kebenaran itu akan mengubah keadaan. Ya, sekali lagi, keadaan tidak akan pernah bisa mengubah atau membatalkan kebenaran yang dari Tuhan, tetapi kebenaran yang dari Tuhan itulah yang akan mengubah keadaan, yang akan membalikkan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun pergumulan saudaraku dikasih Tuhan, ingatlah bahwa kebenaran yang dari Tuhan itu mengatasi segala hal. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya hidup dari apa yang dilihat oleh matamu. Ya, apa yang menjadi kenyataan depan kita. Tapi belajarlah hidup mendengarkan apa kata Tuhan. Sebab kebenaran dari Tuhan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kuatkan hatimu, sekali lagi pegang kebenaran dari Tuhan, pegang firman Tuhan, dan engkau akan mengalami perkara-perkara ajaib bersamanya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, yang menyadarkan kami betapa pentingnya kami hidup oleh iman kepada firman-Mu. Apa yang Engkau nyatakan, Engkau janjikan, Engkau perintahkan, itu kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan akan mengubahkan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebaliknya, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah bisa membatalkan kebenaran yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon selalu tuntunan-Mu, sehingga kami hidup menurut firman-Mu. Dan kami percaya perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami, karena firman-Mu yang digenapi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.